Sejak 2020 lalu, banyak sekali yang mengalami kebangkitan spiritual massal. Kebangkitan ini terjadi secara alami, dan biasanya diawali dengan proses Dark Night of the Soul. Setelah mengalami masa Dark Night of the Soul, akhirnya banyak yang mengalami perubahan signifikan dalam hidup. Bahkan ada yang merasa seperti terlahir kembali dengan hidup baru yang jauh lebih fresh dan lebih baik. Apa sih ciri-ciri Dark Night of the Soul yang menjadi pintu gerbang menuju ke kebangkitan spiritual? Apa yang akan terjadi pada manusia setelah mengalami Dark Night of the Soul? Berita baiknya, dengan mengalami Dark Night of the Soul, kamu tidak perlu melakukan ritual-ritual mengerikan untuk membangkitkan kundalini dan menjadi supernatural. Karena kundalini kamu sudah bangkit secara alami. Selanjutnya, kesadaran spiritual kamu akan meningkat secara bertahap dan kamu menjadi manusia super yang luar biasa. Apa tanda-tanda kamu mengalami Dark Night of the Soul yang menjadi gerbang menuju kepada kebangkitan spiritual ini? Salah satu hal supernatural yang akan kalian alami di masa-masa kebangkitan spiritual adalah kalian akhirnya jadi bisa mengakses memori leluhur kalian kembali. Itu artinya keilmuan, kebijaksanaan, bahkan bakat leluhur kalian pun akan ikut kalian akses dan bisa digunakan di zaman sekarang. Fenomena ini oleh orang sepuh Jawa kerap disebut sebagai manitis. Inilah sebabnya kenapa di dunia ini ada anak yang bisa menjadi supernatural dalam waktu yang cepat tanpa harus berguru selama berpuluh-puluh tahun. Dan uniknya, memori leluhur itu sudah terekam di dalam DNA kita dan tinggal menunggu waktu untuk kita sadari saja. Keilmuan ini tentunya banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan di zaman sekarang. Tapi sisi buruknya, karma-karma leluhur juga biasanya ikut terakses dan biasanya minta untuk diselesaikan atau dituntaskan. Inilah yang seringkali menjadi momok bagi keturunannya. Karena ketika karma ini masih menyelimuti diri keturunannya, maka ini bisa jadi akan mengganggu perkembangan kesadaran keturunannya sendiri. Bahkan jika tidak kuat, bisa menyebabkan gangguan mental dan kejiwaan. Sebab ketika diri kita masih diliputi oleh karma leluhur yang belum tuntas, maka tanpa sadar kita juga ikut mengakses trauma, luka batin, berikut misi-misi leluhur yang belum sempat dituntaskan semasa hidup. Banyak juga yang keluarganya sudah diliputi oleh karma leluhur sejak lahir dan keluarganya cenderung kacau sampai generasi berapapun, tapi yang bersangkutan tidak segera sadar. Bila ini tidak dituntaskan, maka karma tersebut bisa terus berlanjut hingga ke keturunan selanjutnya. Apa sih ciri-ciri dari karma leluhur yang harus segera kita tuntaskan? Apa tandanya bahwa keluarga kita masih diliputi oleh karma leluhur yang meminta untuk dituntaskan? Lalu bagaimana cara kita memutus karma leluhur tersebut dan menjadi diri sendiri seutuhnya? Benarkah jika karma leluhur tidak diputus, maka ia akan berlanjut ke anak cucu kita? Apa hubungannya karma dengan fenomena reinkarnasi dan manitis? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan aku jawab dan aku bahas dalam online kelas aku tanggal 21 dan 22 November 2022 besok. Dan di online kelas ini, seperti biasa, peserta bisa mendapatkan gratis bimbingan meditasi dan penyembuhan massal dari Pak Didi. Sehingga kalian yang memiliki gejala sakit fisik maupun mental, bisa sekalian healing di online kelas ini. Dan kalian juga akan mendapatkan gratis grup support selama 1 minggu, supaya bisa diskusi dan meditasi bareng sama aku juga. Sayangnya, online kelas ini tidak aku jadwalkan rutin. Jadi, belum tentu akan ada online kelas lagi di bulan depan. Makanya, mumpung ada, yuk join dalam online kelas aku dan kita bareng-bareng meningkatkan vibrasi dan kesadaran kita demi kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Daftar sekarang juga yuk, baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Dark Night of the Soul adalah fase awal yang dialami manusia sebelum ia mengalami kebangkitan spiritual. Secara fisik, kebangkitan spiritual adalah kebangkitan dari energi kundalini yang selama ini dalam kondisi dorman atau tertidur di dalam tubuh manusia. Energi kundalini ini adalah energi kehidupan dan juga energi spiritual yang jika dibangkitkan maka akan membantu manusia untuk memperoleh kesadarannya kembali sampai manusia bisa benar-benar menjadi tercerahkan. Atau kalau dalam spiritual Jawa disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Bagaimana bisa kundalini ini membantu manusia bisa mendapatkan kesadarannya kembali? Ketika kundalini bangkit, maka ia akan naik sambil membersihkan cakra-cakra yang dilaluinya.
Ketika cakra-cakra yang dibersihkan sudah menyala seimbang, maka kesadaran manusia akan semakin bertambah. Bila energi Kundalini sudah mencapai cakra mahkota yang letaknya ada di ubun-ubun manusia, maka cakra ini bisa dibersihkan dan membuat manusia berpotensi menjadi tercerahkan. Namun dengan terbukanya cakra mahkota, belum tentu jaminan akan tercerahkan 100%. Ini hanya potensi. Selanjutnya tergantung dari hidup manusia masing-masing dan bagaimana dia membayar lunas karma-karma di kehidupan terdahulunya. Walaupun energi Kundalini ini sudah bangkit dan membersihkan cakra-cakra yang ada di dalam tubuh, memang tidak ada jaminan manusia menjadi tercerahkan sepenuhnya atau bisa sampai ke tahap manunggaling kawula Gusti. Kalau menurut Pak Didi, orang yang juga membantu membangkitkan Kundalini saya, menurut pengamatan beliau, kebanyakan energi Kundalini manusia itu naik hanya sampai ke cakra Anahata atau cakra jantung saja. Hanya sedikit sekali yang naik sampai ke cakra mahkota. Tapi kalau berdasarkan feeling saya sih, dengan melihat begitu banyaknya kebangkitan spiritual yang terjadi pada anak-anak muda sejak 2020 yang lalu, bisa jadi ke depan jumlah manusia yang tercerahkan akan semakin banyak dibandingkan dengan generasi-generasi Pak Didi. Ditambah lagi, bumi kita sedang mengalami evolusi kesadaran dan beranjak ke zaman Aquarius yang kalau secara konstelasi bintang menandakan zaman pencerahan bagi bumi. Tentunya di masa depan akan makin banyak jumlah manusia yang tercerahkan dan zaman Kali Yuga ini bisa saja berganti menjadi zaman Satya Yuga, yang mana memang zaman Satya Yuga ini kalau menurut filosofi Hindu adalah zaman di mana kesadaran umat manusia itu sangat tinggi. Apakah ini pasti terjadi? Secara ilmiah belum ada penelitian yang ke arah sini. Tapi kalau melihat fenomena evolusi kesadaran yang sekarang terus terjadi, potensi berganti ke zaman Satya Yuga ini sangatlah besar. Proses evolusi kesadaran besar-besaran ini biasanya ditandai dengan terjadinya fenomena kebangkitan spiritual besar-besaran secara alami. Di mana ada kebangkitan spiritual, tentu ada proses pembersihan dan penyucian diri dulu yang harus dilalui manusia. Bagi yang mengalami kebangkitan spiritual secara alami, proses penyucian dan pembersihan diri manusia ini disebut juga sebagai tahapan Dark Night of the Soul. Apa itu? Dark Night of the Soul adalah serangkaian peristiwa menyakitkan atau mengerikan yang dialami manusia secara bertubi-tubi sehingga membuat manusia jatuh ke titik terendah mereka, kemudian mengalami depresi, dan akhirnya mereka kehilangan kecenderungan untuk berpikir dan merasa. Mereka menjadi seperti mayat hidup atau zombie, tapi bukan berarti mirip 100% seperti zombie di film-film loh ya. Maksudnya, saking beratnya penderitaan yang mereka tanggung, mereka jadi tidak bisa berpikir dan merasa lagi, seperti mayat hidup yang sudah tidak ada perasaan untuk berpikir dan merasakan apa-apa. Namun, justru di titik inilah manusia menjadi nol dan Kundalini bisa bangkit. Bagi kalian yang mengalami proses Dark Night of the Soul, kalian patut bersyukur. Karena dengan mengalami proses ini, kalian tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual menyeramkan dan menyakitkan untuk membangkitkan Kundalini. Di masa peradaban kuno, sekte-sekte spiritual tertentu sampai harus melakukan ritual mematikan diri yang menyeramkan demi bisa membangkitkan Kundalini mereka. Bahkan ritual menyeramkan atau yang disebut juga sebagai ritual inisiasi ini mungkin masih dilakukan di secret society tertentu di era sekarang. Bila kalian sudah pernah mengalami proses Dark Night of the Soul, kalian tidak perlu melakukan ritual ini karena kalian sudah mengalami proses pembersihan dan penyucian diri secara alami. Yang memproses adalah alam dan kehidupan langsung, sehingga kebangkitan Kundalini juga terjadi secara alami. Proses ini, walaupun tampak menyakitkan di awal, namun akan cenderung aman bagi manusia. Lalu apa sajakah ciri-ciri kalian sedang mengalami proses Dark Night of the Soul? Yang pertama, mengalami masalah yang datang bertubi-tubi. Banyak orang yang mengalami Dark Night of the Soul ini diawali dengan mendapatkan masalah yang datangnya bertubi-tubi. Ini biasanya adalah tahap awal dari pembersihan manusia atas segala karma mereka. Sewaktu COVID-19 baru melanda Indonesia, memang banyak orang yang mengalami proses Dark Night of the Soul. Sebab pandemi ternyata memicu datangnya masalah-masalah lain. Tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah keuangan dan hubungan sosial juga biasanya mengiringi.
2. Ditinggalkan atau terpisah dari orang-orang terkasih. Mengalami kejadian ditinggalkan oleh orang-orang terkasih juga bisa membawa manusia ke dalam proses Dark Night of the Soul. Ditinggalkan ini bisa jadi hanya ditinggalkan salah satu orang terkasih saja, tapi ada juga yang ditinggalkan oleh banyak orang sekaligus melalui peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Ada juga yang bahkan ditinggalkan oleh semua teman dan keluarganya hingga tidak bersisa sama sekali. 3. Merasa menghadapi masalah sendirian. Karena mengalami kejadian ditinggalkan atau terpisah dari orang-orang yang disayangi, serta mengalami masalah berat yang menyakitkan, manusia jadi merasa tidak ada satupun orang yang bisa memahami masalahnya. Sehingga ia cenderung merasa kesepian, sendirian, dan merasa dia harus menyelesaikan semua masalahnya ini seorang diri. 4. Mengalami penyakit fisik yang hebat yang kadang tidak bisa terdiagnosa oleh medis. Penyakit fisik yang hebat ini bisa jadi adalah penyakit medis umum namun berat, gabungan beberapa penyakit medis, atau bisa juga merupakan penyakit psikosomatis atau metafisika, yang kalau dalam masyarakat awam sering disebut sebagai santet atau teluh. Ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketika manusia mengalami masalah yang datangnya itu bertubi-tubi, kemudian ditinggalkan juga oleh orang-orang yang dia sayangi, maka manusia akan mengalami tekanan mental yang luar biasa. Ketika manusia tertekan inilah, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk secara otomatis memproduksi hormon stres sebanyak-banyaknya secara terus-menerus. Padahal produksi hormon stres ini sangat berpotensi merusak jaringan tubuh jika dilakukan terus-menerus. Inilah yang membuat manusia bisa mengalami penyakit psikosomatis yang seringkali tidak bisa dideteksi atau didiagnosa oleh medis. Seringkali, stres juga memicu timbulnya penyakit medis lainnya, dan kondisinya bisa semakin parah dan memungkinkan sekali terjadinya komplikasi. Psikosomatis adalah kondisi di mana tubuh menjadi sakit akibat mental atau pikiran yang sudah merasakan sakit duluan. Bisa karena stres, tekanan, atau karena pusing menghadapi masalah yang datangnya bertubi-tubi. Dan sebenarnya banyak sekali metode santet yang menggunakan teknik penyakit psikosomatis ini untuk membuat korban menjadi sakit betulan. Sama halnya seperti penyakit metafisika atau santet yang saya alami di 2019 yang lalu. Jika ditelaah lagi, pelakunya banyak yang menggunakan metode penyakit psikosomatis untuk menyakiti dan melumpuhkan korban. Tapi ketika dibawa ke dokter, dokter tidak akan menemukan penyakitnya karena secara jaringan tubuh masih baik-baik saja. 5. Mengalami tekanan, stres, dan gejala depresi yang hebat. Saya pernah mendapat pertanyaan dari netizen di TikTok, kenapa sih ciri-ciri kebangkitan spiritual itu mirip seperti gejala orang depresi? Pada kenyataannya, memang kebangkitan spiritual yang dialami biasanya diawali dengan depresi dulu. Ketika depresi dan manusia jatuh ke titik terendah, manusia sebenarnya memiliki dua potensi. Satunya, potensi untuk mengakhiri hidup, satunya, potensi untuk menjadi pasrah dan melepaskan sehingga ia menjadi nol. Ketika menjadi nol inilah, maka manusia bisa mengalami kebangkitan spiritual. 6. Menarik diri dari lingkungan. Gejala ini juga banyak terjadi pada manusia yang sedang mengalami Dark Night of the Soul. Hubungan sosial yang rusak dengan sekitarnya, rasa stres akibat masalah yang datang bertubi-tubi, dan merasa tidak ada yang bisa memahaminya, ini bisa membuat manusia jadi menarik diri dari lingkungan. Mungkin kalian juga akan berpikir bahwa menjadi seorang diri itu lebih baik daripada memiliki teman atau kerabat, tapi malah membuat kalian semakin stres dan tertekan. 7. Muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Keinginan untuk mengakhiri hidup seringkali muncul dalam fase Dark Night of the Soul. Tapi jangan terburu mengakhiri hidup dulu ya, karena di balik kejatuhan yang kalian alami saat ini, ada potensi kebangkitan spiritual luar biasa yang menanti kalian jika kalian mampu bertahan. Cara untuk bertahannya adalah dengan belajar pasrah dan melepaskan semua kemelekatan yang kalian alami sekarang. Kalian harus belajar pasrah dan ikhlas terhadap segala bentuk masalah yang mendera, segala caci maki yang menghampiri, dan segala stigma atau penghakiman yang datang. Jangan menolak segala bentuk kesakitan yang ada. Belajarlah untuk pasrah dan menerima keadaan. Karena ketika kalian sudah benar-benar pasrah, barulah Kundalini bisa bangkit dan kalian akan mengalami titik balik dalam hidup kalian. Nah, bagaimana sih cara untuk menjadi pasrah ini?
Cara paling ampuh yang saya praktekkan adalah melalui meditasi. Dengan meditasi, pikiran dan perasaan kita akan menjadi semakin tenang dari hari ke hari, hingga akhirnya kita bisa menjadi netral dan pasrah, serta ikhlas menerima keadaan. Cara meditasinya juga cukup mudah. Kalian cukup melakukan meditasi selama 10-15 menit per hari, dan selama meditasi, kalian hanya perlu menjadi pengamat saja atas diri, pikiran, dan perasaan kalian. Kalian tidak perlu menolak atau menilai apapun. Kalian cukup membiarkan apapun yang terlintas dalam diri untuk muncul dan berlalu. Cukup menjadi pengamat. Jika masih bingung dengan istilah ini, cukup biarkan imajinasi, pikiran, dan suara-suara dalam otak itu berkelindan saat meditasi. Tidak perlu memaksakan diri untuk fokus. Kalian cukup let it flow dan let it go saja. Nanti lama-kelamaan, segala gejolak pikiran dan perasaan sakit kalian akan menjadi tenang dengan sendirinya. Makin rajin meditasi, makin tenang dan semakin kosong. Dan kalian bisa masuk ke ciri-ciri selanjutnya. 8. Pikiran dan hati mulai kosong, manusia jadi seperti zombie. Ketika kalian mulai bisa merasakan kekosongan ini, maka sebenarnya kalian lebih dekat lagi dengan tahap pasrah. Kalian merasa diri kalian jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kalian merasa tidak bisa berpikir lagi, hati kalian juga menjadi kosong. Kalian jadi merasa seperti seonggok tubuh yang berjalan tanpa pikiran dan rasa, sebab apa yang ada dalam diri kalian sudah kalian pasrahkan atau kalian lepaskan. Kalian juga menjadi tidak peduli lagi dengan sekitar kalian. Kalian tidak lagi peduli dengan segala bentuk kejahatan, penindasan, sakit hati, stigma negatif, dan penghakiman yang diarahkan orang lain kepada kalian, sebab kalian sudah merasa nothing. 9. Merasakan diri menjadi nol, atau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Banyak proses Dark Night of the Soul ini berpuncak pada kondisi di mana manusia menjadi nol, merasa dirinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Inilah yang menjadi awal titik balik manusia dan awal manusia mengalami kebangkitan spiritual. Sebab ketika manusia sudah menjadi nol, sudah sepenuhnya pasrah, maka disitulah Kundalini bisa bangkit dan manusia jadi mengalami kebangkitan spiritual. Saya dulu ketika masih proses-proses awal Dark Night of the Soul, memang sempat mendapatkan penyelarasan energi agar Kundalini ini bisa naik. Sebab ketika Kundalini ini naik, maka penyakit seberat apapun bisa cepat sembuhnya. Tapi saat itu, saya tidak serta-merta mengalami titik balik kebangkitan Kundalini tersebut. Saya tetap mengalami masa Dark Night of the Soul yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Barulah setelah saya menjadi benar-benar pasrah, saya mengalami penyembuhan dalam waktu yang sangat cepat dan mengalami apa yang disebut sebagai kebangkitan spiritual. Jadi mungkin bagi kalian yang mengalami kebangkitan spiritual secara alami, mungkin kalian akan terus menjalani proses pembersihan diri oleh alam secara natural. Walaupun dibantu oleh seorang master atau guru spiritual untuk membangkitkan Kundalini kalian, mungkin Kundalini tetap akan baru bangkit jika diri kalian itu sudah benar-benar bersih. Maksudnya bersih dari apa? Tentu saja bersih dari segala karma, mindset buruk, dan kemelekatan. Makin banyak karma buruknya, makin kejam alam memproses kalian. Tapi setelah itu, kalian akan menjadi murni, seperti terlahir kembali. 10. Mulai melampaui segala tekanan, kesedihan, depresi, dan ketakutan. Di masa ini, manusia mulai memasuki titik balik kehidupan. Ketika masa puncak Dark Night of the Soul ini sudah terlewati, maka kalian akan bisa melampaui segala yang kalian rasakan saat itu. Kalian jadi bisa melampaui stres kalian jadi bisa melampaui depresi kalian jadi bisa melampaui ketakutan kalian, bahkan kalian jadi bisa melampaui keterbatasan kalian. Hidup kalian jadi berubah 180 derajat. Kalian jadi seperti di-upgrade hidupnya oleh semesta, bahkan jauh lebih baik daripada dulu. Selanjutnya, kalian akan mengalami kebangkitan spiritual dan terus berproses sampai kalian bisa mencapai puncak spiritual tertinggi. Dengan catatan, kalian tidak meninggal duluan loh sebelum tahap tertinggi ini tercapai. Awalnya, kalian akan mengalami periode Dark Night of the Soul, lalu kalian mengalami kebangkitan spiritual atau kebangkitan Kundalini. Kemudian kalian mulai mengalami proses healing dan penemuan jati diri. Di masa ini, kesadaran kalian akan meningkat satu persatu sampai akhirnya kalian menjadi sadar siapa sepenuhnya kalian. Di tahap ini biasanya juga oleh orang-orang tua di Jawa disebut sebagai fase bertemu dengan diri sejati. Kalian mungkin masih bertanya-tanya, kemana sih arahnya kebangkitan spiritual ini? Kenapa kita mengalami kebangkitan spiritual ini secara massal? Apa yang harus kita lakukan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa clue yang bisa saya berikan. Pertama, bumi kita ini memang sedang mengalami evolusi kesadaran. Yang kedua, kita sedang dipersiapkan menuju zaman baru yang lebih tercerahkan. Yang ketiga, kebangkitan spiritual hanyalah momentum awal untuk menaikkan kesadaran umat manusia sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola bumi. Jika kalian masih bingung, silakan komen di bawah, nanti aku buatkan videonya lebih lengkap. Salah satu hal supernatural yang akan kalian alami di masa-masa kebangkitan spiritual adalah kalian akhirnya jadi bisa mengakses memori leluhur kalian kembali. Itu artinya keilmuan, kebijaksanaan, bahkan bakat leluhur kalian pun akan ikut kalian akses dan bisa digunakan di zaman sekarang. Fenomena ini oleh orang sepuh Jawa kerap disebut sebagai manitis. Inilah sebabnya kenapa di dunia ini ada anak yang bisa menjadi supernatural dalam waktu yang cepat tanpa harus berguru selama berpuluh-puluh tahun. Dan uniknya, memori leluhur itu sudah terekam di dalam DNA kita dan tinggal menunggu waktu untuk kita sadari saja. Keilmuan ini tentunya banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan di zaman sekarang. Tapi sisi buruknya, karma-karma leluhur juga biasanya ikut terakses dan biasanya minta untuk diselesaikan atau dituntaskan. Inilah yang seringkali menjadi momok bagi keturunannya. Karena ketika karma ini masih menyelimuti diri keturunannya, maka ini bisa jadi akan mengganggu perkembangan kesadaran keturunannya sendiri. Bahkan jika tidak kuat, bisa menyebabkan gangguan mental dan kejiwaan. Sebab ketika diri kita masih diliputi oleh karma leluhur yang belum tuntas, maka tanpa sadar kita juga ikut mengakses trauma, luka batin, berikut misi-misi leluhur yang belum sempat dituntaskan semasa hidup. Banyak juga yang keluarganya sudah diliputi oleh karma leluhur sejak lahir dan keluarganya cenderung kacau sampai generasi berapapun, tapi yang bersangkutan tidak segera sadar. Bila ini tidak dituntaskan, maka karma tersebut bisa terus berlanjut hingga ke keturunan selanjutnya. Apa sih ciri-ciri dari karma leluhur yang harus segera kita tuntaskan? Apa tandanya bahwa keluarga kita masih diliputi oleh karma leluhur yang meminta untuk dituntaskan? Lalu bagaimana cara kita memutus karma leluhur tersebut dan menjadi diri sendiri seutuhnya? Benarkah jika karma leluhur tidak diputus, maka ia akan berlanjut ke anak cucu kita? Apa hubungannya karma dengan fenomena reinkarnasi dan manitis? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan aku jawab dan aku bahas dalam online kelas aku tanggal 21 dan 22 November 2022 besok. Dan di online kelas ini, seperti biasa, peserta bisa mendapatkan gratis bimbingan meditasi dan penyembuhan massal dari Pak Didi. Sehingga kalian yang memiliki gejala sakit fisik maupun mental, bisa sekalian healing di online kelas ini. Dan kalian juga akan mendapatkan gratis grup support selama 1 minggu, supaya bisa diskusi dan meditasi bareng sama aku juga. Sayangnya, online kelas ini tidak aku jadwalkan rutin. Jadi, belum tentu akan ada online kelas lagi di bulan depan. Makanya, mumpung ada, yuk join dalam online kelas aku dan kita bareng-bareng meningkatkan vibrasi dan kesadaran kita demi kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Daftar sekarang juga yuk, baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.